sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 14 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ke-21. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam renungan kita hari ini saya memberikan tema bagi kita, mujizat itu nyata. Kita telah membaca renungan kita hari ini yang terambil dari Injil Matius pasal 14 ayat ke-13 sampai 21 dengan perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketika Yesus menyeberang ke seberang dari tempat dia melayani ke tempat yang lain, ada banyak orang datang berbondong-bondong ingin melihat bahkan mendengar berita Injil yang boleh disampaikan oleh Yesus Kristus. Jikalau kita baca yang ke-13 dikatakan, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ketika Yesus memberitakan Injil, ada banyak orang mau datang menjumpai Yesus. Ada banyak orang ingin bertemu dengan Yesus. Ada banyak orang ingin merasakan anugerah bahkan mujizat yang boleh dinyatakan oleh Yesus Kristus dalam setiap perbuatannya. Ketika Yesus mendengar itu, bahkan ada orang-orang yang ingin mengusir Yesus. Yesus juga bertolak dan ingin pergi ke tempat yang sunyi. Tetapi hal yang telah dilakukan oleh Yesus telah tersebar kepada banyak orang, dan orang terkagum-kagum, bahkan mereka ingin melihat siapakah Yesus itu, dan bukan hanya melihat, mau merasakan anugerah yang boleh Tuhan Yesus bawa datang ke dunia ini. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam renungan kita hari ini kita akan membahas tentang mujizat itu nyata. Dalam kehidupan kita saat ini, banyak orang meragukan imannya. Mereka yakin bahwa mujizat itu tidak akan nyata lagi, bahwa mujizat tidak akan terjadi dalam kehidupan saat ini.
melihat situasi kehidupan yang semakin bobrok. Kehidupan manusia dikuasai oleh kecanggihan teknologi, melupakan kebenaran firman Tuhan, mengutamakan kecanggihan teknologi daripada mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, sehingga dikatakan dunia semakin bobrok. Namun bagi orang-orang yang boleh berpengertian, yang memiliki hikmat daripada Tuhan Allah, kecanggihan teknologi dipakai menjadi alat sarana dalam memberitakan Injil, sehingga pemberitaan Injil semakin cepat tersebar di seluruh penjuru dunia. Namun bagi orang-orang yang tidak merasakan itu, akan tertelan oleh kebobrokan dunia ini. Sehingga hari kita akan merenungkan bahwa mujizat itu akan nyata dalam hidup kita, sebagaimana Yesus lakukan kepada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan. Ketika Yesus memberitakan Injil, bertolak ke seberang ke tempat yang sunyi, namun dari berbagai tempat ada banyak orang menjumpai Yesus. Dan ketika Yesus menyampaikan firman itu, memberitakan Injil, hari sudah mulai gelap. Jikalau kita membaca di ayat yang ke-15 dikatakan, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Bapak Ibu saudara terkasih, apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus adalah suatu hati mereka yang tergerak, kasihan kepada orang-orang yang datang mendengar berita Injil itu. Karena di mana mereka datang bertemu dengan Yesus adalah suatu tempat yang sunyi, jauh dari keramaian, jauh dari tempat-tempat kita membeli makanan. Sehingga para murid berkata kepada Yesus, suruhlah mereka pergi supaya mereka bisa membeli makan, boleh mengisi perut mereka. Kalau mereka sudah kenyang, mungkin besok pagi boleh bertemu dengan Yesus kembali. Namun Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana Yesus menyatakan mujizatnya kepada orang-orang yang mau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Nya. Di mana pada waktu itu mereka tidak memiliki apa-apa, namun ada banyak orang yang datang melihat Yesus. Walaupun situasinya pada waktu itu sudah menjelang untuk makan malam, tapi kebenaran firman Tuhan mengenyangkan hidup mereka, dan itu dibuktikan lewat kuasa mujizat Yesus yang luar biasa. Apa yang dikatakan oleh para murid ada benarnya, supaya orang-orang yang mendengarkan firman itu tidak kelaparan. Namun Yesus berkata, orang-orang yang telah mendengar itu harus dikenyangkan. Sehingga Yesus bertanya, adakah makanan padamu? Yesus berkata, yang murid-muridnya berkata kepada Yesus, hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Disinilah mujizat Yesus boleh dinyatakan. 5 roti, 2 ikan. Yesus mengucap syukur atas segala apa yang ada itu, dan memberkati 5 roti dan 2 ikan itu, sehingga boleh tercukupkan untuk 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan. Dikatakan ayat ke-16, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jikalau mungkin saya adalah murid Yesus, Bapak Ibu adalah murid Yesus, melihat orang begitu banyak dengan 5 roti 2 ikan, dengan apa yang dikatakan Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Kira-kira mungkin kita akan berpikir 100 kali keliling. Bagaimana 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang, banyaknya laki-laki? Saya pikir untuk 10 orang belum tentu mengenyangkan itu, Bapak Ibu saudara yang terkasih. Namun Yesus adalah Allah yang datang ke dunia ini, memiliki kuasa memberikan kepada kita bukti bahwa kedatangannya bukanlah sebagai hal yang biasa-biasa saja, tapi sebagai juru selamat, sebagai penolong dalam hidup kita, yang akan mencukupkan segala sesuatu yang kita perlukan ketika kita sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepadanya. Bapak Ibu saudara terkasih, jikalau mungkin murid-murid Yesus berseru, hai kau orang banyak, tetaplah tenang, menunggulah di sini, karena kami akan memberi kau makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Mungkin orang-orang akan menyoraki, bahkan mungkin melempari murid-murid Yesus. Tetapi bukan itu yang dilakukan oleh Yesus. Yesus bukan hanya berkata, berilah mereka makan, namun Yesus bertindak, memberkati 5 roti dan 2 ikan itu, sehingga 5 roti dan 2 ikan itu boleh tercukupkan lewat berkat yang daripada Tuhan Allah. Kita baca di ayatnya yang ke-19, lalu disuruhnyalah orang banyak itu duduk di rumput,
Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Bapak Ibu saudara terkasih, 5 roti 2 ikan Tuhan Yesus pecah-pecahkan, diberkati, semuanya tercukupkan kepada 5.000 orang lebih. Itu masih terhitung laki-laki, belum perempuan. Jika mungkin kita kalkulasikan, mungkin hampir 10.000 atau lebih, karena belum ada anak-anak terhitung juga. Tapi kuasa Tuhan boleh dinyatakan. Mujizat terjadi dalam kehidupan orang-orang yang mau rindu mendengarkan firman Tuhan. Kita membaca ayat yang ke-21, ayat ke-20. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. 5 roti 2 ikan telah dipecah-pecahkan dan dibagikan kepada 5.000 orang lebih banyaknya. Namun setelah mereka selesai makan dan merasa kenyang, sisanya dikumpulkan lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Tersisa ada 12 bakul. Berarti mujizat bahkan kuasa Allah, berkat Tuhan tidak terbatas, bahkan tidak terhitung. Ketika kita sungguh-sungguh percaya, maka mujizat yang akan terjadi dalam hidup kita, bahkan berlipat ganda akan melimpah dalam kehidupan kita. Ini yang boleh kita renungkan hari ini. Walaupun mungkin Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita sedang mengalami kesusahan, ingatlah bahwa ada Yesus yang kita percaya, yang akan melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kita. Kesulitan boleh diubahkan menjadi suatu kegembiraan dalam hidup kita lewat kuasanya yang begitu nyata, sebagaimana yang dinyatakan kepada orang-orang yang datang ingin melihat Yesus. Semua terjadi karena kerinduan mereka yang ingin mendengarkan bahkan melihat firman itu nyata dalam hidup mereka. Sehingga lewat kerinduan mereka dalam mendengarkan Injil itu, mereka merasakan berkat Tuhan. Dan hidup kita boleh diberkati Tuhan jikalau kita rindu mau semakin dekat melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Jikalau kita berharap mujizat boleh terjadi dalam hidup kita, namun kita jauh daripada pekerjaan Allah, kita jauh dari kehendak Allah, tidak boleh tak melakukan perintahnya, maka mujizat tidak akan terjadi dalam hidup kita. Namun ketika kita mau sungguh-sungguh percaya, mendekatkan hidup kita kepada Tuhan, maka mujizat itu akan terjadi dalam hidup kita lebih dari apa yang kita minta. Bapak Ibu saudara yang terkasih, mari kita belajar dari perbuatan Yesus Kristus yang luar biasa. Semua terjadi atas kehendak Allah bagi orang banyak. Mereka datang dengan kerinduan yang sangat dalam untuk melihat, mendengar akan berita keselamatan itu. Mari tanamkan dalam hidup kita. Kita terus senantiasa merenungkan firman Tuhan, maka Allah akan bekerja dalam hidup kita, mengubah kesedihan menjadi kegembiraan. Berkat-berkatnya yang melimpah dalam hidup kita berlipat-lipat ganda. Amin Bapak Ibu. Jadilah orang yang diberkati oleh Tuhan, orang yang mau rindu merasakan mujizat itu lewat kita yang senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, melakukan kehendaknya, senantiasa merenungkan firman Tuhan, sehingga hidup kita berjalan sesuai dengan kehendak Allah dan berkat Tuhan mujizatnya nyata dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk renungan hari ini. Bagaimana Yesus memberikan 5.000 orang lebih makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Secara logika Tuhan, ini tidaklah cukup. Tetapi Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang boleh melakukan mujizat dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami serahkan hidup kami, mau hidup seturut kehendak dengan Tuhan Allah, sehingga hidup kami boleh merasakan mujizat yang luar biasa daripada Tuhan Allah. Hidup kami semakin diberkati oleh Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan. Dan setelah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin
bagimu.